Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita belajar Islam dari dasar. Kita sedang berbicara tentang fenomena kesyirikan yang diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan yang lalu kita sedang bicara tentang pembahasan tentang masalah ar-riya, satu di antara penyakit, bahkan penyakit yang rawan menghinggapi orang soleh, karena orang-orang solehlah mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik yang ini rawan kemudian dia terserang penyakit riya, yaitu ingin pamer, ingin dia tunjukkan pada manusia sehingga dia mendapatkan komentar-komentar yang bagus dari. Pada malam hari ini, Bapak sekalian, di antara fenomena kesyirikan adalah adzabhu li ghairillah, yaitu menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih adzabhu satu di antara amaliyah yang Allah perintahkan kepada kita, amalan untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti ketika kita diperintahkan oleh Allah melakukan ibadah korban, dirikan syariahiyah setiap, yaitu Idul Adha, amalan di mana seorang hamba mempersembahkan binatang sembelihan dan berlomba-lomba mempersembahkan binatang yang terbaik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah hadyu, yaitu menyembelih binatang karena dia melaksanakan haji tamattu atau qiran. Demikian pula menyembelih berkaitan dengan kafarah, denda, ketika pelanggaran-pelanggaran, yaitu selama ihram. Demikian pula menyembelih ini yang sifatnya adalah akikah, penyembelihan kelahiran. Ini adalah sembilan dalam rangka untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bagian pada ibadah. Ada sembelihan yang sifatnya adalah mubah, sembelihan untuk kita makan, menikmati nikmat dengan daging, juga untuk tijarah, perdagangan, jual beli, yang prinsipnya berkaitan sembelihan ini harus menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tujuannya adalah untuk Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala.
apabila seorang dia menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihannya nilainya bangkai, haram untuk kita makan. Kemudian kalau sembelihan itu ditujukan kepada selain Allah, maksudnya adalah syirik, walaupun disebut dengan nama Allah, menyembelihnya dengan nama Allah. Tapi kalau kemudian ditujukan kepada selain Allah, maka maksudnya adalah sembelihan kesyirikan. Sembelihan ini, Bapak sekalian, satu di antara fenomena kesyirikan yang banyak terjadi di sekitar kita. Seperti di antaranya mau bangun bangunan, gedung, jembatan dan semisalnya harus pakai ritual penyembelihan. Kemudian juga panen padi, panen pertanian pakai acara ritual, yaitu sajen masa panen. Nanti juga mau tandur, mau tanam-tanam pakai ritual juga sebagian sajen untuk ini pertumbuhan tanaman, tandur, sajen tandur. Kemudian juga berkaitan dengan lautan, ada istilah sedekah laut, sajen untuk ini penunggu laut. Dan juga sajen-sajen sembelihan juga untuk tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Termasuk diantaranya adalah sembelihan yang mereka tujukan untuk ini kuburan wali, kuburan yang mereka anggap keramat. Ini adalah kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita, dan itu semuanya masuk di dalam bab asyirku billah, yaitu penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena nilainya adalah nilai ubudiyah, nilai persembahan. Tujuannya bukan untuk makan. Mereka menyembelih untuk jembatan, bangunan, untuk laut, untuk tempat keramat. Tujuannya bukan untuk makan, tapi untuk persembahan, pendekatan diri kepada yang mereka maksud, yaitu selain Allah Ta'ala. Ada beberapa dalil yang berkaitan dengan bab ini, Bapak sekalian. Yang pertama, ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah sebutkan dalam ayat ini dengan ungkapan, katakanlah ya Rasulullah SAW, inna salati, sungguhnya salatku, ibadah salatku, wa nusuki, dan ibadah korbanku, wa mahyaya, dan hidupku yang 24 jam sampai wa mamati, saat kematianku. Maka semua ini kemana kita arahkan? Lillahi rabbil alamin. Semua ini kita tujukan, kita arahkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Salat kita, jadi ibadah salat yang kita lakukan hanya kita peruntukkan untuk Allah Ta'ala. Tidak boleh kita salat untuk selain Allah Ta'ala. Ibadah korban kita, Allah sandingkan korban, ibadah sembelihan dengan salat, yang menunjukkan tentang agungnya ibadah penyembelihan ini. Juga semata-mata kita tujukan ubudiyah korban kita hanya untuk takaruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 24 jam kehidupan kita secara umum isi dengan aktivitas ibadah. Ini ketaatan-ketaatan kepada Allah. Bagaimana hidup itu taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah, sehingga lurus 24 jam dia kemas hidupnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian detik-detik terakhir kehidupannya, yaitu datangnya kematian, itu juga dia ini persembahkan kematiannya semata-mata adalah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim betul-betul dia menjadikan totalitas kehidupannya, hidup dengan semua aktivitas ibadahnya,
baik dengan cara dia melakukan hal-hal yang wajib yang diserukan Allah Ta'ala, atau dengan dia meninggalkan hal-hal yang muharramat yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dibenci Allah yang makruhat, dan dia bagaimana menyibukkan dengan hal-hal yang disunahkan oleh Allah Ta'ala, atau dia melakukan hal-hal yang mubah. Yang mubah ini ketika dia pasang niat yang benar menjadi sebuah pahala, yaitu ibadah kepada Allah Ta'ala. Contoh di antara aktivitas mubah, kini kita ini kafir atau muslim, ya kerja. Kerja itu kebutuhan hidup, dan rangka untuk dia kita mencari penghidupan, ma'isyah, kecukupan keluarga. Kafir muslim kita kerja. Tapi seorang muslim, bapak sekalian, dia bekerja, dia pasang niat yang benar. Di antaranya dia dalam rangka mencari karunia Allah, yang Allah perintahkan kita mencari karunia Allah Ta'ala. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fantasiru fil ardi, silahkan kalian bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, apa yang anda bisa ini dapatkan. Kemudian kerja adalah bagian tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, punya anak, punya istri, kita wajib untuk menafkahi ini keluarga. Kerja dalam rangka kita untuk menjaga iffah, menjaga harga diri, agar kita tidak jatuh dalam meminta-minta kepada orang lain sehingga akan jatuh kehormatan kita. Yang Nabi kita mengajarkan ini syarful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu dengan dia menegakkan qiyamul lail, salat malam, yang menunjukkan dia ada kedekatan kepada Allah, sehingga di saat manusia tertidur lelap, dia berusaha untuk menghidupkan salat malam. Yang ini diantaranya juga merupakan bagian akhlaknya alul jannah. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasalu bilaili wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Ini sebarkan salam baik kepada yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Di antara alamat akhir zaman, tanda-tanda kiamat kecil itu adalah orang hanya mengucapkan salam kepada yang dia kenal saja. Harusnya salam itu diucapkan kepada semua yang statusnya muslim, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Sudah jelas-jelas identitasnya, dia ini beridentitas zahir muslim. Tapi kalau nggak kenal juga dia nggak mau nyalami. Bukan teman saya nggak kenal. Selain itu juga kalau kita mengucapkan salam kepada orang tidak kita kenal, itu orang terheran, kok nyalami ya, siapa tahu gue. Sehingga heran, dia merasa spesial banget. Padahal sungguhnya salam ini mestinya kita yaitu sebarkan kepada siapapun yang memang statusnya adalah dia adalah muslim. Ibnu Umar, dia sengaja ke pasar bukan untuk belanja, tapi sekedar untuk mengucapkan salam kepada ahlus suq, menebarkan salam kepada mereka. Yang kedua, berilah makan. Memberi makan itu termasuk akhlaknya ahlul jannah. Sehingga sengaja kita berlatih memberikan makan. Dari masakan yang kita masak, kita sisihkan umpamanya 2-3 bungkus. Kemudian kita sengaja memang setiap kita sisihkan itu dalam rangka memberikan makan. Atau kita mengundang orang untuk makan ke rumah kita, atau kita mentraktir teman kita, saudara kita. Memberikan makan itu termasuk diantara akhlaknya ahlul jannah. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Di antara akhlak ahlul jannah kata Allah, mereka memberikan makan kepada orang lain dari makanan yang dia sukai, bukan makanan yang sudah basi atau makanan yang nggak sukai baru dikasihkan orang. Tapi kita belajar ngasih makan dari yang kita sukai. Apa yang kita sukai, kemudian kita sekali-kali memberikan makan kepada ini orang lain. Kemudian wasilul arham, sambung silaturahim, kerabat-kerabat kita yang punya hubungan darah kepada kita, bisa dengan telepon,
bisa dengan ngasih hadiah, bisa dengan kita berkunjung. Dan kalau kita punya saudara yang miskin, tidak layak kita berkunjung tangan kosong. Kadang-kadang kita yang kaya berkunjungnya tangan kosong, pulangnya menteot, telo, kemudian singkong, kemudian sembarang kalir kadang dibawakan. Kitanya yang kaya malah ini tangan kosong, datang tangan kosong, kemudian pulang menteot bawa oleh-oleh dari yang kita kunjungi. Ini adalah kebalik. Harusnya kita yang punya bawa oleh-oleh untuk yang kita kunjungi. Itu masuk bagian silaturahim. Adab bagi yang mengerti kita lakukan dan dijaga betul. Walaupun bahkan dia memutuskan kepada ini kita, bagaimana tetap menyambung silaturahim orang memutuskan ini kepada kita. Tapi itu berat kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak akan bisa mewujudkan seperti ini kecuali yang bersabar, dan tidak akan bisa mewujudkan seperti ini kecuali yang mereka memang memiliki bagian hidup yang ini besar dalam kehidupannya, itu berlapang dada, dia betul-betul pemaaf, kemudian dia hanya berharap pahala dari Allah SWT, dia bersabar dengan gangguan orang lain atau sikap sinis kepada orang lain, kepada kita, saudara kita. Tapi kalau kita terus menyambung silaturahim, itu adalah sebuah kebaikan yang Allah ini bahkan perintahkan. Wasalul laili, dan wasalu bil laili wa nasuniyam, dan dia melakukan salat malam saat kebiasaan orang lain tertidur lelap. Saat manusia keumumannya mereka tertidur, maka orang ini menyisihkan waktunya bangun malam untuk Allah SWT, sehingga dia membuat hubungan khusus dengan Allah saat manusia mereka banyak yang terlelap. Khususnya adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Boleh semua malam badal isya sampai subuh adalah saat kita untuk melakukan ini qiyamul lail. Sampai Nabi wasiatkan jangan tinggalkan qiyamul lail walaupun rakaatan, walaupun satu rakaat. Kalau kita umpamanya khawatir tidak bisa bangun kecuali mesti subuh, telat lagi, nggak bisa salat malam lagi, maka sholatlah malam atau witirlah sebelum tidur, sebelum kita tidur, sehingga kita bangun sudah memiliki ini witir. Ini masuk, paling enggak kita masuk kelompok orang yang menegakkan melakukan qiyamul lail, walaupun dengan kadar ya kualitas yang tidak seperti kalau kita melakukan di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yaitu tadkhulul jannata bisalam, niscaya Anda akan masuk surga dengan penuh ini kesejahteraan. Satu diantaranya adalah di sini bagaimana Nabi menegaskan yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail adalah syarful mukmin wa syar'ini wa issuh, dan izzahnya itu adalah istighna'uhu 'anil nas. Dia merasa tidak membutuhkan kepada orang lain, atau merasa kaya, dia tidak membutuhkan orang lain, alias tidak minta-minta kepada orang lain. Dia menjaga ifah, dia menjaga harga dirinya. Dia ini supaya tidak terjatuh dalam ngemis. Pekerjaan yang paling hina adalah diantaranya ngemis. Orang yang mereka suka ngemis ini, dia kelak akan datang kepada Allah dalam keadaan mukanya complong-complong dari dagingnya sehingga kayak tengkorak. Kalau orang Jawa bilang dasar rai gedek randisin, sehingga rai kayak nggak punya muka. Makanya orang seperti pun akan datang kepada Allah dengan muka yang tanpa daging, complong-complong dari daging. Maka diantaranya ini mubah, bekerja ini adalah muslim kafir bekerja, tapi kalau kita pasang niat yang benar maka akan menjadi sebuah nilai, yakni ibadah. Makan juga begitu, makan kafir muslim ya makan semuanya, tapi kalau kita makannya itu pasang niat mensyukuri nikmat Allah, merasakan karunia Allah, kemudian dalam rangka menegakkan tubuh ini biar seger, kemudian kita seger dalam beribadah kepada Allah, maka makanya menjadi sebuah nilai, yakni ibadah tersendiri.
Sehingga 24 jam seorang mukmin bagaimana dia menghiasi dengan amal ibadahnya itu lillahi rabbil alamin, dia bagaimana menghadapkan hidupnya betul-betul semuanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sisi hidup yang sia-sia, nggak ada. Sampai tidur kita pun memiliki nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidurnya sama dengan bangunnya, alias tidurnya berpahala seperti saat dia bangun melakukan aktivitas macam-macam juga, jadi mereka berpahala. Ini adalah keuntungan seorang muslim. Kemudian Bapak sekalian, dalam ayat ini yang kita ambil adalah wanusuki, yaitu menyembelih, ibadah penyembelihan, di mana menyembelih merupakan bagian ibadah yang diperintahkan Allah. Bahkan Allah sandingkan dengan salat yang menunjukkan tentang ini agungnya amal ibadah menyembelih tersebut. Kemudian di ayat yang lainnya Allah menyebutkan di antara beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah penyembelihan, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah Anda dan tunaikan ini kurban untuk Allah semata. Allah dalam ayat ini menyebutkan dua ibadah, salat dan nahr. Ini ibadah, yaitu ibadah nahr, ibadah penyembelihan. Sembelih ada istilah ad-dabah, ada istilah an-nahr. Kalau ad-dabah itu dengan memotong urat, biasanya seperti menyembelih ayam, menyembelih sapi. Kalau an-nahr ini kayak menyembelih unta yang tidak kita rebahkan, tapi dengan berdiri langsung bisa, kemudian orang ini menyembelih unta ini. Penyembelihan ini adalah diperintahkan Allah agar semata-mata ditujukan kepada Allah SWT, sehingga ibadah yang nilainya ubudiyah dalam rangka untuk taqarruban ilallah SWT, dalam rangka taqarrub kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak boleh ibadah seperti ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan kepada selain Allah jatuhnya adalah asyirku billah. Ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita ini menyebutkan sebuah hadis, la'anallah man dabaha li ghairillah, la'anallah man la'ana walidayh, la'anallah man awa muhdithan, la'anallah man ghayyara manaral ardh. Hadis ini menyebutkan Nabi melaknat tentang 4 golongan. Banyak golongan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, tapi Nabi sebutkan di sini ada 4 ini hal yang Allah Subhanahu wa taala melaknat para pelaku perbuatan tersebut. Laknat adalah lawan dari rahmah. Orang hidupnya dilaknat artinya orang yang hidupnya mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan yang penuh dengan kemurkaan Allah, hidup yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perbuatannya dibenci dan diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang mereka melakukan sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan baik dengan sembelihan yang remeh maupun dengan sembelihan yang sangat yaitu berkualitas. Yang di sini yang penting adalah bukan remehnya yang dia persembahkan, tapi adalah nilai ubudiyah yang terjadi pada sembelihan tersebut. Dengan hal yang sangat remeh pun maka akan bisa menyebabkan dia terjatuh dalam kesyirikan yang diancam Allah dengan ini azab, walaupun dengan perkara yang remeh, apalagi dengan perkara-perkara yang ini besar, maka lebih terancam lagi. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apa ada sih anak yang melaknat kepada orang tuanya itu? Nabi mengatakan bahwasanya laknat kepada orang tua itu bisa langsung, bisa tidak langsung.
langsung ya dia langsung caci maki orang tua. Di zaman kita kedurhakaan anak pada orang tua ya sangat meluas sekali. Setiap anak yang tidak punya perhatian kepada orang tua maksudnya durhaka. Walaupun tidak ngomong, walaupun dia tidak bicara, tapi sikap dia tidak memperhatikan orang tuanya, ini termasuk sikap durhaka. Tentu durhaka tingkatannya juga bertingkat-tingkat. Semua bentuk perbuatan yang menunjukkan dia tidak perhatian pada orang tua, maka ini dia ada kedurhakaan. Atau ucapan-ucapan yang menyakitkan orang tua juga termasuk di antara bentuk kedurhakaan. Dan semua perbuatan yang menunjukkan ini sikap kasar, sikap ini menyakiti orang tua, ini semuanya bentuk ini kedurhakaan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita, kepada orang yang memiliki jasa kepada kita, maka hendaknya kita semakin memperhatikan ini atau semakin berterima kasih kepada orang yang memiliki jasa itu. Dan tidak ada yang lebih berjasa dalam kehidupan kita secara umum melebihi jasa orang tua kita kepada kita. Di zaman kita berapa banyak orang mereka itu menunjukkan sikap-sikap kedurhakaan kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua sudah tua datang ke anaknya mau pinjam beras saja keberatan. Padahal kalau mau di total berapa biaya orang tua untuk sang anak, sejak susu, sejak menyusui, sejak kemudian merawat, sejak kemudian terus membesarkannya, itu nggak akan bisa ternilai harga. Sifatnya zahir, sifatnya batin, kasih sayang orang tua kepada sang anak. Bahkan ada orang yang mereka hanya orang tuanya ngambil cuti aja harus diseret ke pengadilan, maka betul-betul sudah nggak punya hati, hatinya kayak batu yang sudah betul-betul nggak punya perasaan sama sekali. Dan fenomena-fenomena yang ini buahnya terjadi pada sikap kedurhakaan para orang tua. Maka berbahagialah para bapak dan para ibu yang punya putra putri yang tahu agama dan mereka faham bagaimana mempraktekkan agama Allah Ta'ala. Yang Allah perintahkan para anak, Allah larang ini wala taqul ini, dan jangan kamu ucapkan pada orang tua ini ucapan uff, wala taqul lauma uffin wala tanhar huma. Kalimat uff, jangan kamu ucapkan untuk orang tua anda uff. Uff itu kata Ibnu Katsir kalimat jelek yang tingkatannya itu paling rendah, itu adalah uff. Itu nggak boleh kita ucapkan untuk orang tua, apalagi yang lebih kemudian yang lebih kasar atau lebih jelek lagi. Uff kalimat jelek yang tingkatannya paling rendah. Ya kalau contohnya apa ya, kalau Jawa ya banyak, tapi nggak perlu dicontohkan. Jawa itu kalimatnya bisa memiliki tingkatan-tingkatan yang ungkapannya menunjukkan ungkapan kasar. Makan itu ada, kalau bahasa saya makan, anak sampai tua semuanya adalah makan. Tapi kalau Jawa ada yang ungkapannya ya macam-macam. Maka ucapan yang jelek paling rendah nggak boleh kita ucapkan untuk orang tua. Kemudian apalagi menghardik orang tua, bicara keras, kemudian bicara yang nadanya tinggi kepada orang tua, atau melihat raut muka yang sewot untuk orang tua. Sejengkel apapun kita kepada orang tua, tidak boleh kita mengucapkan, mengeluarkan kalimat yang menusuk orang tua. Jengkel ji. Memangnya kamu nggak pernah jengkelkan orang tua? Boleh jadi dulu orang tua jengkel, tapi kalau orang tua kemudian tegel sama kamu, dikeplekkan langsung wassalam. Tapi orang tua melihara dengan kasih sayang, sehingga sejengkel apapun kita dengan orang tua, hendaknya betul-betul dia berusaha untuk menjaga diri, jangan sampai keluar ucapan yang menyakiti orang tua. Kemudian Bapak sekalian, bagaimana kisah-kisah baktinya anak pada orang tua sangat banyak sekali, dan para salaf bagaimana menjadi contoh terbaik dalam perkara ini. Bahkan ketika ada seorang mereka itu tawaf di Ka'bah,
sambil gendong orang tuanya. Kemudian ketemu dengan sahabat Ibnu Umar, ini apakah perbuatanku ini sudah yaitu membalas kebaikan orang tuaku? Maka kata Ibnu Umar, belum, walaupun hanya sak, yang ngapunten sak ngedenan. Tahu nggak ngeden? Walaupun sak ngedenan. Kalau ibu-ibu mau melahirkan itu pakai ngeden. Pakai apa ngeden itu? Pakai ngeden, yaitu kekuatan untuk mengeluarkan yaitu anak itu. Sak ngedenan pun enggak. Artinya apapun yang akan orang tua kepada sang anak belum mencukupi kebaikan orang tua kepada sang anak ini tersebut. Maka Allah melaknat kepada anak yang durhaka, yang melaknat kepada ini orang tua, baik langsung atau tidak langsung. Tidak langsung itu contohnya kita melaknat kawan kita melaknat orang tua kawan kita, lalu kawan kita ini melaknat orang tua kita. Itu sama dengan kita melaknat orang tua kita. Tidak boleh kita melakukan sebab-sebab yang menjadikan orang lain itu kemudian justru kurang ajar atau bahkan melaknat orang tua kita. Ini harus kita ini tutup. Jangan sampai kita menjadi sebab orang tua kita dihinakan ini orang lain. Kemudian wala'anallah man awah muhdithan, dan Allah melaknat kepada orang yang mereka melindungi ini para pelaku kejahatan. Tidak boleh kalau orang itu sudah betul-betul penjahat, tahu kalau dia itu penjahat, kita sengaja melindungi kejahatannya, enggak boleh. Atau muhdatan, tidak boleh melindungi para pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah, dia pelihara, dia lindungi, dia bahkan berkasih panggung, dia kemudian mengembangkan bid'ahnya. Allah melaknat mereka yang melindungi para pelaku kejahatan, dan termasuk diantaranya adalah pelaku ini bid'ah, maka keduanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi pembela-pembela ini kejahatan. Profesi pengacara terkadang pokoknya ini maju tak gentar siapa yang bayar, pokoknya yang penting bayar, sehingga terujus saja dibela mati-matian, yang penting bayar. Ini adalah nggak boleh kita ini melakukan seperti ini. Kalau kita lihat betul dia posisi salah, yang nggak boleh kita ini bela. Kemudian yang keempat, ini la'anallah man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat kepada orang yang mereka merubah arah bumi, merubah tanda-tanda bumi. Di antaranya manaral ardhi adalah satu, merubah patok ini bumi, menggeser patok BPN umpamanya, geser 1 meter lumayan, 1 meter ping 100, apalagi di tengah kota, sangat itu merugikan orang lain. Ada yang kadang-kadang kalau orang kampung sawah, tadinya galengannya lurus kok bisa belok-belok nggak karuan, sehingga orang sebelahnya macul kemudian geser, macul geser, sehingga setiap paculan bisa kemudian geser berapa senti, sehingga lama-lama meluas sendiri. Atau manaral ardh adalah tanda-tanda arah ini perjalanan di bumi. Kita sering dapat arah kalau mau ke Purwokerto sana, mau ke Solo sana, antum puter arahnya itu dirubah. Orang yang mereka sekedar mengandalkan arah, ya tentu akan bisa sesat. Orang asing datang kemudian lihat arah, oh arahnya ke sana, diikuti ternyata menyesatkan, yaitu arah tersebut. Ini kejahatan. Merubah tanda-tanda arah juga merupakan ini kejahatan. Muslim diajarkan oleh Rasulnya SAW kaidah besar dalam kehidupannya, la darara wala dirara. Muslim itu tidak boleh menimbulkan madarat, baik madarat yang berkaitan pribadi maupun madarat yang berkaitan dengan orang lain. Maka setiap seorang muslim berangkat dari kaidah ini, dia bisa terapkan dalam seluruh bidang kehidupan dia. Perkendaraan, jangan sampai nyuwun ngapunten pecicilan, yak-yakan di jalan yang bisa membahayakan diri dan orang lain. Perkendaraan malam-malam lampunya nggak dinyalakan, dipateni, ngebut, ini bisa membahayakan diri dan orang lain.
Kemudian juga umpamanya bangun rumah, asal bangun saja nggak lihat tetangganya, tahu-tahu pecerainya masuk ke tetangga, kalau hujan gerojok semuanya ke tetangga. Ini termasuk menimbulkan mudarat bagi orang lain, sehingga tidak boleh seorang muslim perbuatannya menimbulkan bahaya untuk orang lain. Namanya sudah muslim, kata Nabi, muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu orang lain dibuat selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatan dia, sehingga jangan sampai ada lisan yang menyayat hatinya orang, jangan sampai ada perbuatan yang mencederai atau yang membahayakan orang lain. Dia bagaimana memberikan keselamatan bagi orang lain. Kemudian Bapak sekalian, yang terakhir, hadis yang bicara tentang masalah larangan menyembelih untuk selain Allah ini, Nabi katakan dakhalal jannata fi dubabin wa dakhalan nara fi dubabin. Ada orang masuk surga dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Masuk sih hanya gara-gara lalat dia masuk surga, satu masuk neraka. Padahal ini urusan yang sangat besar. Masuk surga neraka urusan sangat besar. Iya, masuk surga neraka urusan sangat besar. Hakikat untung ketika orang masuk surga selamat dari neraka. Hakikat rugi adalah kerugian ketika dia tidak bisa masuk surga, artinya dia tidak selamat dari neraka. Ini kerugian yang hakiki. Tapi ini ada orang masuk surga neraka hanya gara-gara sekor lalat. Sampai para sahabat pun heran, bagaimana ya Rasulullah, kok bisa terjadi? Kata Nabi, marra rajulani ala qaumin. Ada dua orang yang mereka melewati satu kaum. Yang kaum ini mereka memiliki berhala. Kemudian ketika mau lewat, Pak Satpam, kalau istilah sekarang kita penjaga, bilang, qarib Pak, kalau mau lewat sini Bapak harus sajen. Kata yang satu, ma indi syai'un uqarribu. Aku nggak punya sesuatu yang bisa aku jadikan sesajen. Kata si satpam ini, qarib walau dubaban. Silahkan Bapak sajen walaupun hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dubaban, lalu dia sajen dengan seekor lalat. Fakhalau sabilahu, dia bisa lewat kampung itu. Tapi kata Nabi, fadakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka, karena dia telah mempersembahkan ubudiyah sajen kepada selain Allah walaupun hanya dengan seekor lalat. Yang satu qarib, silakan Bapak sekarang ini korban kau mau lewat. Katanya, ma kuntu uqarribu, aku tidak akan korban li ahadin dunallah, aku tidak akan berkorban untuk siapapun selain Allah SWT. Ini orang sudah tahu, sudah paham tauhid, jadi paham tentang ini akidah yang lurus, maka dia tidak akan berkorban untuk siapapun kecuali hanya Allah Ta'ala. Fadaraba unuqah, dia pun dipenggal lehernya, dipukul sampai kemudian dia mati. Tapi kata Nabi, fadakhalal jannah, dia pun masuk ke dalam surga. Yang satu gara-gara lalat masuk neraka, yang satu gara-gara lalat dia masuk ke dalam ini surga. Bukan soal lalatnya, akan tapi nilai ini perbuatan ini masuk dalam kategori ubudiyah, yaitu penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh sekalian kita meremehkan urusan ubudiyah yang ditujukan kepada selain Allah walaupun nampak kecil. Apalagi kemudian ikut, kemudian sama menunjukkan terang-terangan bagaimana dia bersama dengan orang kafir, dia ngegleh menunjukkan diri bersama dengan mereka dengan dalih toleransi, dengan dalih ngombyongi, dengan segala macam. Maka ini adalah perbuatan yang secara zahir mereka adalah bersama dengan kaum musyrikin, mewujudkan ubudiyah yakni mereka. Ini semuanya merupakan diantara bagian daripada dalil-dalil yang menunjukkan tentang larangan kita untuk kini mewujudkan ubudiyah, penghambaan kepada selain Allah dengan amalan itu ad-dabhu li ghairillah, penyembelihan kepada atau untuk
Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah memberikan bagi kita kefahaman agama, memberikan taufik bisa mengamalkan setiap apa yang telah kita fahami dari agama Allah taala, sehingga diberikan taufik pula istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.